Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 4,3/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Jadi kalau untuk film yang pertamanya sebenarnya gue tuh udah nonton dari zaman SMA, tapi untuk film yang keduanya ini gue tuh baru banget nonton kemarin gitu ya. Jadi ya mungkin karena memang dulu tuh gue agak males gitu sih untuk melanjutin yang kedua, yang ketiga apalagi karena gue ngeliat rating di Google kayak aduh kok kayak jelek banget gitu ya ratingnya, apalagi yang Human Centipede ketiga kayak gue bener-bener males banget untuk nonton. Mungkin salah satu minat gue untuk melanjutin yang kedua ini ya karena hitam putih filmnya, jadi kayak sesuatu yang beda aja sih gitu loh dibandingkan film pertamanya. Kita langsung masuk ke perkenalan pertama. Soal story, gue kasih nilai 2. Ternyata film ini dibuka dengan adegan seorang cowok lagi nonton film Human Centipede yang pertama gitu. Jadi istilahnya ya ini kayak film dalam film. Dan yang gue juga curiga gitu ya motivasi awal kenapa dia pengen membuat Human Centipede juga gitu loh. Karena ya dia terinspirasi dari film Human Centipede yang ke-1. Jadi maksud gue ini film semacam kayak agak-agak satir gitu ya, padahal sutradaranya kan sama Tom Six juga, yang ini juga Tom Six namanya. Jadi maksud gue si Tom Six ini untuk film Human Centipede kedua, dia semacam kayak menyindir bahwa film pertamanya itu tidak mendidik. Ketika orang nonton filmnya, itu bisa jadi membuat orang lain untuk mengikuti membuat Human Centipede juga gitu. Dan dari awal juga yang gue kurang suka, ini tuh banyak banget hal-hal yang terasa tidak logis dan membuat pertanyaan. Kenapa si cowok ini bisa punya pistol? Dia beli dari mana? Apakah dia nggak ketahuan? Maksudnya kenapa dia bisa beli pistolnya tersebut gitu? Dan apalagi cara dia nangkep-nangkepin orang-orangnya ini kan kayak bermain kasar banget gitu ya. Dia kayak penjaga di sebuah parkiran, entah di sebuah gedung apa gitu. Dia nangkep-nangkepin orang yang lagi di parkiran. Terus ya maksud gue dia nembak-nembakin orang-orang gitu loh. Maksud gue itu kan darah-darah berceceran gitu ya. Ya maksud gue berarti polisi juga bakal langsung nangkep dia dong. Dan yang gue juga bingung ini orang-orang yang udah ditembak kakinya terus tiba-tiba kepalanya dipukul sama dia, itu kayak nggak mati. Maksudnya ya geger otak kayak apa kayak gitu loh, pingsan yang lebih lama itu kan kayak ya kayak masih fresh aja gitu loh orang-orang yang ditangkap-tangkepin ini. Juga si karakter cowok ini ternyata yang bernama Martin gitu ya. Si Martin ini hebat banget untuk soal nembak-nembakan. Bahkan ketika dia nembak sebuah mobil gitu, itu hebat banget. Bisa kena kepala si cowoknya, padahal itu nembaknya dari jauh. Padahal dia juga bukan seseorang yang berpengalaman dalam pistol. Dan memang untuk di bagian pertengahan menurut gue di sini adegannya terasa kayak kelamaan dan banyak banget yang nggak penting. Dan apalagi nih ketika dia berniat untuk membuat Human Centipede sejumlah 12 orang gitu kan. Yang tadinya kalau film pertama kan cuma 3 orang. Di sini awalnya dia udah nangkepin 8 orang, dia taruh di sebuah gudang gitu kan. Nah maksud gue 8 orang ini yang cuma diikat pakai lakban tangan dan kakinya, apakah mereka tidak bisa kerja sama satu sama lain untuk bisa ngelepasin lakbannya itu terus akhirnya bisa kabur? Padahal mereka bisa aja nggak sih kayak yang tadinya tengkurap terus mereka bangun perlahan gitu terus ya udah kerja sama deh gitu loh untuk ngelepasin si lakbannya itu. Dan yang gue bingung si Martin ini kan kayak ya memang orang yang sakit jiwa gitu kan, bahkan dia butuh psikiater gitu dipanggil sama ibunya. Maksud gue dia kan orang yang amatir banget nih, bukan kayak film pertamanya yang dokter. Terus cara dia membius orang-orang ini untuk ngebolongin gigi-giginya, untuk ngoperasi si lututnya itu juga, itu kayak di kepalanya dipukul-pukul semua, udah mati duluan kali nanti. Saya udah akhirnya dia berhasil gitu kan untuk membuat Human Centipede berjumlah 12 orang gitu, tapi 2 orang lagi gagal gitu kan, udah mati duluan. Tapi ya ada satu ibu-ibu yang lagi hamil yang ternyata dia masih hidup, dia nggak mati gitu, terus dia tiba-tiba berhasil kabur dan bayinya keinjek. Itu sebenarnya adegannya menjijikan banget ya, tapi sadis banget memang sih. Jadi gue mikir gitu loh ketika film ini habis nyampe ke ending dan ternyata ini cuma hayalan dia doang. Ini makna filmnya apa ya gitu loh, kayak cuma sadis-sadisan doang, cuma seseorang yang nyiksa-nyiksa doang gitu. Jadi kalau dibandingkan sama film Saw yang sama-sama sadis, kalau Saw itu menurut gue masih agak menarik lah sedikit dari segi ceritanya, masih ada misteri-misterinya dikit gitu. Tapi kalau ini kan kayak kebanyakan adegannya cuma si orang ini menyiksa ke-12 orang ini gitu loh. Berasa nggak guna banget gitu loh, gue nonton 1,5 jam ya gitu doang endingnya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 2. Mungkin satu-satunya dialog yang bikin gue nggak suka gitu ya sama film ini adalah soal adegan si psikiaternya Martin itu yang aneh banget gitu loh. Kayak cara dia ngomong itu kayak bukan mendidik si pasiennya untuk menjadi sembuh, tapi malah jadi kayak meniru apa yang dia omongin. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 5. Nggak tau kenapa sih ya, menurut gue director di sini seakan ya kayak kehilangan tentang ya motivasi tujuan dia bikin film Human Centipede tuh apa sih gitu loh. Maksudnya ya film ke-1 oke lah gitu loh, viral filmnya mungkin di tahun 2009 itu, dan
ya memang sukses dengan sadis dan menjijikan. Tapi kalau untuk yang kedua ini jadi kayak cuma menang sadis aja. Menjijikan juga iya, bener sih, menjijikan juga iya. Cuma maksud gue ceritanya tuh kayak apaan dah, kagak ada. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 3. Nggak tahu kenapa nih ya, dari film pertama sampai film yang kedua, ini tuh kayak ya aktor-aktornya kayak cuma dipanggil dari pinggiran jalan, ayo yuk kamu mau nggak ikutan film Human Centipede nih yang kedua gitu kan, filmnya bakal sadis dan menjijikan, kamu tanda tangan kontrak ya, bakal kayak gini adegannya gitu. Jadi ya udah. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 6. Di sisi lain soal gambar yang hitam putih gitu ya, yang awalnya gue sendiri agak semangat untuk soal gambar hitam putihnya, tapi ngomongin soal pengambilan gambarnya, ini tuh kayak apa ya, kayak film dibuat sama anak kuliahan gitu loh, bukan kayak orang yang pro banget. Bahkan menurut gue ini cara pengambilan gambarnya, maksudnya kayak DOP-nya tuh semacam penurunan gitu loh dari film pertama nih, menurut gue cukup lumayan, agak sinematis. Untuk di film ini tuh ya kayak cuma menang hitam putihnya doang gitu loh, karena hitam putih jadi agak-agak lumayan ya unik gitu. Tapi kalau misalkan ini nggak hitam putih warnanya, ini filmnya berwarna gitu, ini pasti bakalan jelek banget gambarnya sumpah. Apalagi editingnya yang terasa kasar banget sih pas lagi kedap-kedipnya itu, atau pemotongan adegannya itu nggak oke banget. Cuma mungkin ada beberapa shot lain ketika shotnya itu lagi nunjukin adegan close up-nya si Martin, karena mukanya dia kan lumayan unik ya, terutama matanya dia kayak agak melotot banget gitu. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 6. Kayak memang film ini budgetnya agak kurang ya, karena memang ya filmnya cuma di situ-situ aja gitu loh, di gudang itu, terus juga di area rumah, di area parkiran, udah gitu-gitu doang. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 9. Ya mungkin memang ini salah satu yang bisa gue kasih nilai paling bagus gitu ya, soal kostum, makeup, dan hairstyle, karena memang niat banget untuk bikin adegan-adegan sadisnya. Gue pun nontonnya sampai pusing sendiri gitu loh pala gue. Ini adegan sadis plus menjijikan, jadi double banget gue nontonnya. Bahkan nih pas gue nonton gitu ya, gue tuh sampai memalingkan mata gue gitu loh. Gue nggak mau nonton adegannya, karena gue jarang banget sebenarnya ya nonton film adegan yang sadis, tapi gue kayak nutup mata gitu istilahnya. Nah tapi untuk film ini tuh kayak gue kayak pengen nutup mata, tapi gue pengen tahu adegannya ngapain sih gitu. Tapi ini emang beneran kayak sadis banget sebenarnya. Tapi ya karena memang ini filmnya hitam putih, jadi agak terbantu meminimalisir kesadisannya itu dan kejijiannya itu gitu loh. Karena kita tidak tahu apakah itu darah atau itu yang apa gitu kan. Jadi nggak ada bedanya karena warnanya sama-sama gelap gitu. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 6. Semuanya aman, oke, nggak ada masalah juga. Dan pada akhirnya semua penampilan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.